Nah, ini tadi kan Ibu sempat mention sebut toko ya. Nah, saya kemarin itu scroll IG. Iya. Saya cari MD Glow. Iya. MD Glow ini kayak gimana sih Bu? Iya. Terus saya cari. Terus ada di situ ditulis di feeds-nya, salah satu feeds-nya ada nama tokonya ternyata Zera Kosmetik. Iya. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu saya ikut waktu kita project terus ke sebuah perusahaan, terus saya ketemu dengan Bu Laili, terus saya kan memperkenalkan diri. Mas, namanya nama saya Sena Bu. Terus tiba-tiba Bu Laili, Sena atau Zena Mas? Karena namanya mirip. Nah, saya juga penasaran Ibu, kenapa kok namanya tokonya Ibu itu Zena Kosmetik? Apakah ada sesuatu atau ada punya ini sendiri, arti sendiri mungkin buat Ibu? Kalau arti katanya Zena itu artinya perempuan. Oh, artinya perempuan. Iya, itu kalau Zena. Kalau saya tahu apa artinya? Saya kebetulan S. Oh, kalau jangan-jangan papa saya nyantuk waktu itu, terus ngasih nama Sena. Atau ini sebenarnya normalnya ya. Ini sebenarnya perempuan apa laki-laki? Nah, mungkin dulu saya kecampur ya. Karena Bapak Guru, dia paling getol buat wawancara ibu nih. Jangan-jangan emang Sena tuh ada tanda kutip ya Bu? Oh, dia tuh obsesi dengan nama toko saya. Nah, itu saya tertariknya ke situ Kak, bukan yang lain. Jangan kartu. Nah, itu saya berarti nama Zena itu ada artinya perempuan ya? Iya, dan itu kebetulan nama anak saya yang keempat. Oke, Zena, ini ibu kamu. Saya juga Zena, bukan Zena ya, Zena ya. Salam kenal. Bisa kan gitu? Bisa ya? Ya, itu anak saya yang Zena itu usianya masih 3,5 tahun. Masih 3 tahun Kak Sena. Wah, 5 tahun lagi. Oh, jangan, masih kurang ya, 15 tahun lah. 5 tahun lagi masih 8 tahun Kak Iya, masih 8 tahun ya. Saya sudah berapa ya umurnya? Umur berapa kok? Silakan. Lanjut. Iya jadi. Udah itu ya, sorry guys. Sampai bingung Sampai ya bingung ya. langsung ditembak gitu sama Sena sampai bingung. Salting dia. Salting. Nah, tokonya sendiri kalau saya lihat kalau kemarin itu kan di Krian ya Bu ya, pusatnya Krian ya. Ya awalnya merintisnya dari Krian. Merintisnya dari Krian. Nah, sampai detik ini sudah ada berapa cabang? Sampai sekarang itu ada empat toko. 4 toko. Ya. Oke. 3 di Krian, 1 di Surabaya. Awalnya sih awal banget itu dari rumah ya, dari rumah, garasi rumah itu saya bongkar jadi toko yang saat ini masih ada juga. Ya, kemudian modalnya udah cukup, saya cari tempat di kota Kriannya, terus kemudian modalnya udah lebih lagi, saya bikin lagi di seberangnya, dan di kosong saya pakai lagi, terus modalnya ada lebih lagi, saya mengembangkan lagi di Surabaya. Oke. Satu jalan itu bisa jadi Zena semua ya, gimana? Menguasai. Nah, ini Keinginan saya itu. keinginanmu. Iya, Memang iya. keinginannya kan. Jadi nanti kalau bisa satu blok itu jadi toko saya semuanya, satu blok Krian gitu. Iya, benar. Amin, kita berharap amin. ya. Amin. Berarti dari yang awalnya di garasi toko udah sampai sekarang udah Garasi punya rumah, banyak iya, ya. iya. Sorry, di garasi rumah. Sekarang udah sampai punya 4 cabang ya. 4 cabang, 3 di Krian, 1 di Surabaya. Iya. Di Surabaya mana? Di Manu Antama, Surabaya Di Barat. Manu Antama, MBG. Nah, itu gimana Bu? Menemukan keberanian itu buat, oh iya aku udah siap nih buat bangun buka cabang satu lagi, itu gimana Bu? Iya, karena saya pengen nama saya itu berkembang sampai di seluruh Indonesia. Pengennya begitu. Jadi untuk memperkenalkan diri, salah satunya ya dengan cara ini ada tokonya. Itu kalau offline ya. Untuk saat ini saya sedang mengerjakan online. Saya termasuk orang yang zaman old, jadi online-nya itu agak tertinggal. Saya kejar online-nya
dari awal tahun, sejak awal tahun ini saya mulai mengejar ketertinggalan saya di dunia online. Jadi saya mulai membayar 2 orang konten kreator ini sama mas ini 2 orang kreator saya. Jadi untuk benar-benar mampu mengembangkan bisnis di digital ini. Oke, ngomong digital ya, memang kalau saya tahu sih di beberapa, ya saya juga punya ada beberapa kenalan gitu ya, dan dia juga punya usaha. Tapi mungkin beliau seumuran dengan ibu, tapi beliau ini karena kan memang ya semua bisnis pasti terus berkembang ya, punya zamannya sendiri, dan sekarang zaman digital. Nah, tapi ada beberapa orang yang saya tanya, Pak, kenapa kok nggak ke bisnis e-commerce, ke digital, ke Instagram, dengan Mas saya loh nggak bisa mas caranya Instagram, nggak bisa caranya buka Facebook, mungkin Facebook bisa, nggak bisa buka caranya yang lain. Dan beliau ini kayak susah gitu loh buat belajar gitu. Maksudnya mau untuk belajar lagi dengan usianya seperti itu tuh males gitu, bisa dalam tanda kutip males. Tapi Bu Laili tadi kan udah cerita mau memberanikan diri untuk mengejar ketertinggalannya itu. Ya, itu hebatnya seorang Bu Laili ya. Dari bawah motivasinya dia memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia ya, jadi beransur menjadi sebuah yang bermakna ya, sebuah karya ya Bu ya. Saya itu juga awalnya juga aduh gimana sih, aduh online tuh gimana ya, apalagi kalau muncul TikTok gitu, aduh TikTok ya lagi ya itu saya sih aduh gimana ya, saya harus memulai di TikTok, saya harus natak mau aktif gitu loh, caranya gimana sok tatak ada di TikTok orang yang seusia saya harus TikTokan ya itu. Dan kemudian saya mulai coba TikTokan. Saya awalnya nggak berani tuh yang namanya kayak joget-joget gitu, nggak berani, asalnya cuma kayak lip sync aja gitu. Ternyata kok kecanduan ya, tiba-tiba gitu asik ya Pak. Iya, akhirnya saya tuh kayak apa, sambil berdiri gitu, sambil duduk, awalnya sambil goyang-goyang kayak gini-gini gitu, goyang tipis-tipis ya. Lama-lama itu sambil berdiri loh joget. Iya. Ya, udah pro saat itu. Saya sudah melakukan strategi TikTok. Saya contoh TikTok ini begini, saya contoh semuanya. Tapi kok follower saya nggak naik ya, gimana ini? Akhirnya saya belajar tuh sama teman saya. Saya belajar sama teman saya gimana caranya TikToknya itu sampai FYP gitu. Oh, itu caranya pamer-pamer. Pamer. Oh my god, pamer-pamer. Nah, Gitu ya? Iya. Pokoknya yang FYP itu harus pamer uang, pamer ini, pamer itu, pamer orderan, pamer semuanya. Saat itu kayak sesek gitu. itu benar-benar berseberangan dengan hati nurani saya yang bosnya mosok ini dipamer no. Saya lihat TikTok, tapi intinya mereka kamu itu jangan menganggap itu pamer, itu konten yang kamu jual. Akhirnya saya merubah mindset, oh ini konten yang saya jual. Jadi saya tuh mulailah pamer-pamer kayak gitu, tumpuk uang gitu, kayak gini-ginikan, uangnya disebar-sebar, dipamer-pamerin gini, uangnya sambil joget-joget gitu. Ternyata itu responnya luar biasa. Jadi kayak ya responnya kadang-kadang sih ya negatif sih. Ini sudahlah, reaksi negatif mau positif, yang penting itu konten. Kalau orang itu bisa komentar negatif, artinya dia memperhatikan, memperhatikan TikTok kan. Ngomong-ngomong komentar negatif, nah itu salah satu saya. Saya kalau lihat TikTok atau IG itu sudah orang pamer, aduh apa sih orang pamer gak jelas. Nah ini mungkin ada apa ya, beda sudut pandang mungkin ya Bu, dari segi kreator, ibu sebagai kreator, dan netizen yang sebagai melihat gitu. Kadang-kadang kalau kita sebagai netizen terus kemudian ada orang yang pamer seperti itu, dan tanda mereka mungkin kiranya pamer, tapi yang membuat video, yang membuat kreatornya itu mereka hanya untuk konten gitu loh, untuk menaikkan intensitas orang melihat seperti itu kan Bu. Iya, karena apa yang ada di sosial media belum tentu sama dengan realitanya ya Bu. Iya. Ya tapi
kok diulangi terus menerus bisa jadi kayak orang gitu. Oh saya tuh mulai tiktokan gini pamer mobil, pamer rumah, pamer uang, pamer orderan, semuanya mulai aku jual. Iya semuanya mulai aku jual. Terus gini, saya tuh main ke rumah itu teman saya, ada anaknya tuh seneng banget lihat tiktokan saya dari statusnya mamanya itu. Oh ini ya tante Vida ya, orang kaya ya, orang kaya. Oh jadi ini ya Bu, masuk ke benak bukan konsumen ya, orang yang ini kan? Iya. Jadi brandingnya kurang ini ya. Oh ini orang kaya, oh orang kaya. Akhirnya sudah lah ya memang Bisa jadi sebuah doa ya. iya. Ya, Jadi harus karena sebenarnya saya masih dong, ya Allah sebenarnya yo kayak gitu loh, orang kaya itu banyak dan orang kaya justru nggak pamer gitu. Kenapa saya harus pamer? Saya itu benar-benar bertolak belakang sih sama hati saya. Tapi ya udahlah, itu yang bisa dijual. Oke. Tapi itu bagian dari marketing, jadi bagian dari pemasaran gitu ya. Karena dunia marketing itu kita tidak bisa prediksi dan terlalu pakem ya, harus ada seninya berarti ya. Iya benar. Jangan-jangan yang dipinginkan banyak netizen, banyak orang di luar itu ya konten-konten seperti ini gitu. Tapi kan mereka artinya memperhatikan, benar kan? Iya. Orang yang komen-komen di Instagram meskipun negatif, meskipun apa ya memberikan apa sih nggak jelas. Berarti kan artinya dia tahu gitu loh. Iya, Iya Ada kan? ya interaksi. Nah ada, kita masuk interaksi gitu. Iya, jadi kayak Bener kan? saya post yang gitu pamer-pamer. Iya. Akhirnya di scroll semua. Dilihat bahkan dicari sopo itu ya, ini sopo bukan artis, bukan orang biasa, tapi kok bisa terkenal, kok bisa followernya banyak misalnya. Bahkan nanti apa yang digunakan, dia pakai ini kayak jadi gini, bahkan merambat ke arah sana ya gitu ya. Itu berdampak pada bisnis yang mulai sendiri ya. Iya, dalam ini sih fungsinya sih memperkenalkan brandingnya itu dan akhirnya saya harus masuk ke personal branding. Jadi yang dulunya saya nggak mau gitu loh, dulu itu kan nggak saya banget mau tampil harus tiktokan, harus apa status yang alay-alay, dandan-dandan, terus nyanyi-nyanyi gak jelas itu. Tapi sekarang itu ya saya lakukan semuanya. Siap apa itu saya menjadi penyemangat juga mungkin buat itu. Kan kita ya semakin berumur kan apa ya kadang-kadang itu malu gitu loh Bu, buat nyanyi di depan umum terus. Tapi kan Bu selalu gara-gara awalnya ya konten tapi menjadi kebiasaan dan itu senang kan, maksudnya menikmati gitu ya. Nah itu salah satu obat untuk sehat dan umur panjang ya. Feelingnya ya. Nah, kita bahkan bisnisnya karyawan belum digaji, bisnis begini, tapi ternyata mulai ini punya healingnya tersendiri ya. benar. Iya tapi saya harusnya hari ini lakuin ini jogetan ini belajar ya. Gimana dong? Iya. Jadi akhirnya harus belajar, oh ini gerakannya kayak gini-gini, ikuti gerakan TikTok. Jadi mulai ini kan orang-orang yang tipe orang yang mau belajar Bu. Saya suka belajar. Saya suka Karena ilmu itu nggak dipandang dari siapa kita dan berapa umur kita ya kan. Ilmu itu kan terus berkembang. Nah, kita udah belajar dari perjalanannya mulai nih, dari susahnya awal karirnya, bagaimana mulai ini berjuang dari awal nggak ada background entrepreneur dan keluarga maupun suami atau circle-nya sendiri tuh bahkan nggak ada ya, gimana mulai ini sendiri berjuang itu kita udah belajar. Tapi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak tahu produknya mulai ini ya kan. masuk ke intinya. Ya yang ditunggu-tunggu sama Kak Sena sendiri gitu. Mau glowing ya, mau glowing ya. Nah ini kalau ngomong-ngomong produk kecantikan, nah sebenarnya produknya Ibu ini MBK, apakah khusus wanita ataukah sebenarnya seperti saya laki-laki itu bisa memakai? Oh iya bisa. Untuk sebenarnya kan inti kerja dari skincare itu memang untuk membersihkan. Jadi untuk baik kulit laki-laki maupun kulit perempuan tuh sama saja. Hanya saja nanti beda ketebalan kan, kalau kulit laki-laki lebih tebal. Ya, jadi nanti prosesnya tuh untuk jadi glowing bisa lebih membutuhkan waktu daripada
ya daripada perempuan. Kalau perempuan lebih cepat karena tekstur kulitnya tuh lebih tipis kayak gitu. Tapi untuk krim siangnya itu agak beda. Kalau krim siang perempuan tuh yang ada foundationnya, jadi kelihatan kayak berbeda gitu. Kalau laki-laki kan kalau dikasih yang efek foundation nanti bisa salah fokus. Iya, jadi salah fokus. Gitu. Jadi bisa dipakai, tapi ada beberapa komposisi yang berbeda, nggak sama dengan yang dipakai wanita. Iya, biasanya kalau di krim saya bedakan pada krim siangnya. Jadi krim siangnya itu nanti kalau untuk cowok itu yang kalau waktu dioles itu dia bisa menahan dari sinar matahari, tapi warnanya tetap transparan, apa menonjolkan warna kulit aslinya. Seperti itu ya. Nah, Bu, ini kan kalau kita tahu skincare atau kosmetik itu identik sama perempuan. Nah, kenapa kok mulai ini terinspirasi, oh aku mau buatin buat kayak cowok, atau terinspirasi dari suami? Oh, suami saya pakai. Berarti glowing ya? Glowing. Jadi tempat jauh-jauh kan? Nanti Mas Yana harus pakai supaya lebih glowing. Inspirasi buat skincare buat laki-laki itu dari mana? Iya, baik laki-laki maupun perempuan itu kan sebenarnya itu ya skincare ya. Skincare itu kan fungsinya sebenarnya untuk regenerasi kulitnya. Jadi supaya ini Mas Yana sekarang misalnya umurnya 25 misalnya, itu apa lebih banyak atau? Saya kebetulan masih 15. Oh 15? Oh iya, ya, sudah kelihatan kok. Ya, sudah kelihatan kok 15 tahun, masih imut sekali. Iya, imut sekali. Lanjut. Nah, itu supaya dia tuh ada regenerasi kulit. Kalau ada regenerasi kulit, sehingga nanti tampilannya tuh bisa lebih mudah. Karena kalau nggak ada skincare-nya, sel kulit mati kan terus menumpuk. Nah, penumpukan sel kulit mati ini akan membuat wajah kita menjadi lebih tua. Iya, awas nanti kalau nggak pakai skincare yang 15 tahun bisa jadi kelihatan 25 tahun loh. Contohnya saya. Nah, bahkan mulai ini sudah di atas umurnya Kak Sena jauh. Ini usianya padahal masih 14 tahun ya, karena nggak pakai skincare. Nah, jadi iya, jadi kayak 25 tahun. Ngeri banget ya punya. Saya aja kayak kalah glowing gitu dengan mulai ini. Saya jadi minder. Bisa sebenarnya saya di sini Kak Sena. Nah, ngomong-ngomong tadi masalah kesehatan ya, sebenarnya kalau saya pribadi ya, mohon maaf ya Bu, kalau mungkin di sini ada feminisme, saya minta maaf karena saya laki-laki. Nah, kalau saya lihat ya para wanita gitu ya, cewek-cewek itu kok dia senang sekali merawat dirinya gitu. Nah, tapi setelah aku dengar dari beliau ternyata ya memang merawat diri itu harus lebih dini ya, maksudnya jangan nunggu sudah tua baru merawat diri, tapi tetap sebelum tua itu harusnya malah perlu merawat diri sejak dini atau gimana Bu sebenarnya? Iya, jadi gini, kalau kita sudah umur 40 tahun baru merawat diri, ini kerutan-kerutan sudah ada, kusut banget, terus dia pakai baru umur 40 tahun baru pakai skincare. Gimana caranya dia mengembalikan supaya lebih remaja lagi? Ya bisa lebih, tapi sedikit, naiknya sedikit. Tapi kalau kita mulai skincarean di usia 20 tahun, kulit kita akan tetap terjaga di usia 20 tahun lebih lama. Iya, seperti itu. Jadi nggak sebenarnya harusnya nggak usah nunggu tua ya Bu. Iya. Nggak usah nunggu tua. Nggak usah nunggu muncul keriput gitu, tapi kita harus sudah aware dulu bahwa kulit kita ini nantinya akan begini. Jadi artinya kita harus sudah persiapan gitu ya dengan. Iya, sekarang Mas Ena harus persiapan pakai skincare biar usianya misalnya sekarang 29 tahun jadi 20 tahun gitu. Kelihatannya itu tampilannya 20 tahun. Baru setelah Sena habis ini skincare, cari skincare. Habis ini saya ketemu sama mas-mas yang di situ. Konsultasi. Skincare yang cocok apa gitu ya Bu? Iya, supaya glowing gitu ya, supaya tampilannya bisa 20 tahun atau tampilannya sesuai dengan umurnya 15 tahun. Ya 15 tahun ditambah sekian ya. Oke Kak Gi, ini kita chat ini nggak sadar loh Kak Gi, kita sudah di penghujung talk show. Nggak berasa banget ya, padahal masih banyak yang padahal iya, saya
butuh banyak ilmu kosmetik gitu loh, kecantikan, kegantengan untuk saya. Kalau kecantikan ini ya, beda. Ya, mungkin dari Bu Leli sebelum kita menutup talk show ini mungkin ada sedikit closing atau ya closing statement atau mungkin tips dan trik gimana sih menjadi sukses seperti Ibu Laili sekarang dengan MBK ini? Sebenarnya sih kalau untuk menjadi sukses, kalau dalam ukuran saya masih jauh dari sukses. Maksudnya sukses dalam pikiran saya itu masih jauh. Tapi intinya bagaimana kita itu punya tujuan yang ingin kita capai. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan di suatu tempat yang ingin kita capai, berapapun lamanya kita berjalan ke arah itu pasti sampai. Berbeda dengan orang yang tidak punya tujuan. Kita sedang naik mobil, kita tidak tahu mau kemana, kita tidak akan sampai kemana-mana. Tapi kalau kita tahu tujuan kita mau kemana, mau ke Bali misalnya, tapi misalnya kita mau mampir dulu ke Banyuwangi, mau mampir dulu ke Jember, tapi pada suatu hari, next day kita pasti akan sampai pada tujuan kita, yaitu Bali. Meskipun waktunya nggak sama, bisa cepet, bisa panjang sekali, tapi kalau ada tujuannya pasti lebih mudah kita capai. Itu aja sih, jadi punya tujuan yang ingin kita capai dalam kesuksesan. Jadi kalau kesuksesan di dalam impian saya tuh, kalau MB Glow itu namanya udah dikenal di Indonesia aja. Nah itu ukuran sukses bagi saya. Jadi punya tolak ukur tersendiri ya. Iya betul. Ya bagi pihak sana yang. Oke, mungkin ya sangat inspirasi sekali. Jadi artinya kita harus punya tujuan, teman-teman. Itu paling penting untuk menjadi seorang entrepreneur. Oke, mungkin kita beri applause dulu untuk Ibu Laili dari MBQ. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak atas inspirasinya Bu. Semoga yang yang ada di Royal Plaza atau live streaming Universitas Putra itu dapat memetik dan mengambil sebuah petik dari kisah perjalanan Bu Laili sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu bisa. Kita closing ya. Sudah puas rasanya. Sebenarnya belum sih kan. Saya mau habis ini langsung jalan-jalan ke situ ya. Langsung merojok ya. Oke, terima kasih para pengunjung di Royal Plaza Meratena. Saya mau minta wawancara kami sebentar dari ya. Oh iya, boleh. Mengenai acara ini. Oh kami iya. pamit Mungkin undur dipunya diri. aja. Oh iya. Nanti ada talk show lagi, jadi tetap Makasih ya. stay di sini gitu ya. Ini yang Sampai ketemu di Chat Chat. Semaunya selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam.